Kateksasi Pangrimat Rabu Legi 9 Juni 2021. Tema percaya penuh kepada Allah. Dalam salam damai sejahtera, berjumpa kembali dengan kami Majelis GKJ Karangnongko dalam kateksasi Pangrimat dengan tujuan kita tetap dengarkan permohonan akan sabda Tuhan dan sebuah persekutuan tanpa perjumpaan, selain hanya di keluarga atau kelompok kecil. Kiranya Tuhan selalu menolong kita. Mari kita hening sejenak sebelum kita mulai kateksasi Pangrimat saat ini. Hening dimulai. Hening cukup, kita masih diberikan kesempatan memuji Tuhan. Mari kita memuji nama-Nya dengan pujian Kidung Jemaat 418, bait pertama dan kedua. Apapun juga menimpamu. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, dipermuliakan nama-Mu, karena terus mengucap syukur di tengah tanggung jawab kami merawat kehidupan di saat ini dengan terus menaati dan disiplin dalam protokol kesehatan, bahwa kami masih diizinkan dengan penuh kasih menjaga setiap orang, tua dan anak-anak yang masih rentan dalam
kondisi pandemi saat ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau juga menolong kami dalam hal rezeki, memulihkan kesehatan kami. Kiranya kami mampu beradaptasi dengan kondisi saat ini, dengan tetap bersemangat dan waspada. Kami akan mendengar firman-Mu. Berkatalah, kami siap mendengarkan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, sama-sama kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-28 yang demikian firman Tuhan. Perikop yang pertama, Yesus dan Beelzebul, lalu kembalinya roh jahat dan siapa yang berbahagia. Pada suatu kali Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap, bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Karena ia tidak mendapatkannya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ, maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kalau kita melihat dalam kehidupan kita hari lepas hari, maka kita ternyata lebih sering, lebih intens memperhatikan kehidupan orang lain. Bahkan sampai pada detail, misalnya merek sepatu atau merek sandal. Sampai merek sandalnya pun tahu gitu, karena kita punya perhatian yang cukup intens terhadap orang lain, bahkan tetangga kita. Tujuannya kurang lebih pada
mencari titik lemah atau kekurangannya. Jujur saja kita melakukan itu, itulah kita. Nah, ketika diminta untuk melihat ke dalam diri, untuk memperbaiki diri, untuk menerima kekurangan bahkan mengakui keburukan kita, itu ternyata jauh lebih sulit. Nah, itulah gambaran tentang kembalinya roh jahat kepada rumah yang telah ditinggalkannya. Dijumpainya dalam keadaan bersih, tersapu, dan rapi teratur. Pada ayat 25 dikatakan demikian. Apakah roh jahat itu suka pada rumah yang bersih dan teratur? Ini tidak menggambarkan tentang ibu-ibu yang suka rumahnya bersih, barang-barangnya teratur, tertata rapi. Itu lebih banyak disukai setan, tidak seperti itu. Jadi artinya orang-orang yang masa bodoh ketika kamar atau ruangnya itu berantakan, itu setan tidak suka di situ, bukan berarti demikian. Tetapi ini dipahami bahwa hati yang bersih adalah hati yang tidak pernah diisi atau hati yang tidak pernah disemai atau ditanami oleh firman Tuhan atau kebaikan sehingga bersih sama sekali tanpa perabot, tanpa apapun di dalamnya, sehingga roh jahat itu kembali dengan teman-temannya yang bahkan jauh lebih mengerikan, jauh lebih memiliki kekuatan supernya level 10, mengalahkan Hulk atau mengalahkan Kapten Marvel. Nah, inilah kenyataan yang harus dihadapi dan orang itu bahkan kehidupannya jauh lebih buruk. Jadi isilah hati kita dengan hal-hal yang baik, penuhilah dengan kasih sayang pada Tuhan dan sesama. Inilah perabot hati rumah kita yang sangat tidak disukai oleh roh jahat. Demikianlah yang harus kita lakukan dalam hati kita, dan roh jahat lebih suka pada hati yang bersih, artinya hati yang penuh dengan iri dan kesombongan, bahkan kesombongan rohani. Ini bisa dilihat ketika kita merasa mampu, bahkan merasa bahwa iblis tidak mungkin menggoda kita, tidak mungkin menyentuh kita. Merasa bahwa kita sudah bisa mengalahkannya dan mengusirnya. Ini yang menyebabkan hati kita gelisah, penuh persaingan, sulit menerima keadaan dan tidak bisa diam akan kebaikan dan keberhasilan orang lain. Bahkan bersaing untuk menjadi baik atau kelihatan baik. Bahkan bersaing dalam hal rohani untuk menjadi paling diberkati dan disayangi oleh Tuhan. Ini pernah dilakukan oleh Yohanes dan Yakobus, di mana mereka meminta tempat pada Yesus kelak supaya tempat mereka berada di depan. Inilah kesombongan rohani yang disukai oleh roh jahat. Dan merasa bahwa doanya lebih sering didengar dan lebih sering dikabulkan oleh Tuhan. Sombongan rohani dan iri hati membuat kita berpuas diri lengah dan lupa akan bahaya tersembunyi dari sikap rohani kita. Bahkan kita bisa merasa paling suci. Inilah diri kita yang kalau kita lihat sumber dari kehancuran diri kita adalah hal-hal tersebut di atas. Mari kita terus memiliki kerendahan hati, keterbukaan hati untuk terus melihat terus ke dalam diri kita. Bahkan untuk mampu menerima kekurangan, keburukan, kelemahan yang kita miliki. Akhirnya Tuhan menolong kita semua. Amin. Kita masuk pada saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh cukup. Bapak Ibu, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga,
dipermuliakanlah nama-Mu, supaya kami dimampukan terus untuk melihat ke dalam diri kami lebih dalam, supaya kami mampu mengenali diri kami lebih baik. Pada kesempatan kali ini kami juga mohon pemulihan bagi kami yang menderita oleh karena penyakit, oleh karena pikiran yang berbeban berat, supaya kami makin berserah padamu. Berkati keluarga medis yang merawat kami, berkati yang juga usaha dan obat. Demikian pula dengan keadaan ekonomi kami, kiranya mampu bertahan dalam kondisi yang seperti ini supaya tetap tekun dan bersemangat. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan anak-anak kami dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dan juga jodoh mereka supaya diberkati juga untuk jemaat-Mu. Kiranya karya virtual ini makin menjadi berkat bagi kami secara luas. Terima kasih ya Tuhan, ampuni kami dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan penutupan katekisasi ini dengan kidung pujian nomor 424, bait yang pertama dan kedua, terus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, pun ku berada, ku menyenangkannya. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain, bersinar itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Bapak Ibu, mari kita akhiri sesi pada sore hari ini. Demikianlah perjumpaan kita ini saat ini.
Bila ada hal yang salah dan kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap nantikan kami dikenai yang sama, baik untuk sekolah minggu, pemuda, ibadah, ataupun kegiatan komisi lainnya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.